Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari terakhir di perdagangan bursa di minggu ini, em, untuk pergerakan IHSG hari ini kita pada sesi satunya dia sempat naik lumayan ya kalau kita pantau, tetapi mulai pelan-pelan dia turun dan pada sampai sesi 2 dan penutupannya pun IHSG kita ditutup melemah dengan koreksi minus 0,42% ya. Nah, jadi kalau sesuai yang kita sempat analisa kemarin ya maksudnya nanti kita antisipasi bahwa IHSG pada hari ini akan mengalami koreksi kembali ya, soalnya kita seperti yang saya bilang kita pergerakan kemarin pun menurut saya hijau pun itu semata-mata technical rebound, soalnya belum terlalu mengkonfirmasi bahwa IHSG ini mau berhenti turun ya. Nah, kita lihat aja dari pergerakan harganya pun saat ini untuk pergerakan IHSG kita lihat bahwa IHSG mencoba untuk break MA5 ya, bahkan dia mau coba break MA5 pun sempat kayak mau ngetes sampai level resistnya, tetapi ada tahanan dan akhirnya kalau kita lihat ini penutupan harga IHSG pun kembali di bawah MA5 ya. Jadi kalau overall secara pergerakan harganya menurut saya IHSG masih tertekan sehingga masih ada ruang untuk IHSG kembali melemah. Kalau menurut saya untuk target entry-nya kalau menurut saya untuk IHSG mungkin di level support selanjutnya yaitu di 5.729 ya, yaitu ya bisa dibilang seperti kayak worst case scenario-nya, soalnya ya kita berharap juga IHSG nggak turun lebih dalam ya, tetapi kita harus selalu siap di situasi apapun. Jadi kalau untuk saat ini kalau menurut saya untuk IHSG mungkin baiknya kita wait and see lagi, kita lihat IHSG kita mau dibawa kemana. Kalau misalkan dia mau lanjut turun pun menurut saya mungkin masuk entry-nya mungkin di level support selanjutnya yaitu di sekitar sini. Untuk ngetes ulang level supportnya apakah IHSG kita bisa bertahan di level support ini atau justru dia akan break supportnya untuk mengalami penurunan lebih dalam. Dan worst case scenario ya mungkin saya perlu gambar level support di bawahnya lagi ya, soalnya untuk untuk menentukan level entry selanjutnya di mana kalau misalkan IHSG kita turun lebih dalam ya. Nah, kita lihat secara MACD-nya pun momentumnya emang ada tanda-tanda dia mendatar ya. Ini kita lihat histogramnya sudah mulai mendatar. Ada tanda-tanda dia mau berbalik arah momentumnya, tetapi kita lihat sendiri secara histogramnya masih merah semua. Jadi masih tertekan secara momentumnya, jadi belum ada tanda-tanda perbaikan dari MACD-nya. Dan kita lihat dari RSI-nya nih, kalau untuk saat ini sih kalau menurut saya RSI-nya emang pas dia menyentuh level oversold waktu tanggal 19, terus dia rebound, dan saat ini dengan koreksi hari ini kita lihat bahwa RSI-nya sebenarnya relatif lebih tinggi dari sebelumnya ya, walaupun ini sebenarnya emang harganya saat ini sih emang di atas dari perdagangan dia hari tanggal 19 ya. Ini signalnya masih dikit ya, maksud saya ini baru ada tanda-tanda dikit banget ini dengan time frame per day-nya. Jadi kalau menurut saya kita perlu wait and see, kita lihat perdagangan besoknya apakah secara RSI ini ada tanda-tanda dia mau naik atau enggak ya. Ini saat ini emang menyentuh di level rendah, jadi technical rebound pun emang cenderung muncul. Tapi itu belum terlalu, kalau menurut saya belum terlalu menunjukkan cukup solid bahwa ini akan berhenti turun ya. Jadi baiknya kita perlu melihat perdagangan selanjutnya untuk melihat pergerakan dari IHSG secara pergerakan harga dan juga dari technical indikatornya ya. Nah, kita lihat dari per 4 jam ini, kita lihat ya ini awalnya dia ada bullish divergence ya, technical rebound, dan saat ini sih dengan koreksi ya, koreksi di sini relatif bisa dibilang mencapai penurunan yang masih lebih tinggi dari sebelumnya sih. Ini kita lihat bahwa RSI-nya emang cukup tertahan ya dengan time frame per 4 jam di level 34 lebih tinggi daripada titik rendah dia sebelumnya ya. Jadi per 4 jamnya emang ada tanda-tanda dia mau naik, tapi kita perlu konfirmasi dengan pergerakan selanjutnya. Apakah untuk besoknya yaitu minggu depannya apakah RSI-nya dia bisa mencetak level yang lebih tinggi dari sebelumnya untuk menunjukkan ada tanda-tanda dia mau naik atau enggak ya. Jadi ini yang maksud saya, kita perlu konfirmasi dari pergerakan IHSG selanjutnya ya. Sama dari per jamnya pun juga kita lihat titik rendahnya yang lebih tinggi overall, tetapi kita lihat ke titik ketinggiannya ini cukup tertahan di level yang sama ya di sini ya, di sekitar sini. Untuk hari ini pun kita lihat titik ketinggiannya belum bisa mencapai ketinggian dia sebelumnya, jadi udah ada tanda-tanda pelemahan kembali walaupun IHSG kita baru naik sebentar ya. Jadi kalau menurut saya mungkin kita tetap wait and see dulu untuk pergerakan IHSG, soalnya menurut saya masih kurang aman
sehingga masih ada potensi untuk dia turun lebih dalam hingga menyentuh level supportnya. Menurut saya mungkin kalau kalian investor atau trader mungkin banyak kita bisa antri di level support ini di 5.729 ya. Oke, jadi itu untuk pergerakan IHSG update aja, dan selanjutnya kita akan bahas BMRI ya, yang hari ini naik lumayan ya. Kita langsung aja analisa pergerakan mandiri ya. Nah, jadi untuk pergerakan mandiri ini kita lihat bahwa emang mirip seperti IHSG dan juga saham-saham lainnya. Kita lihat pergerakannya dia relatif tertahan di MA5, dan saat ini sih Bank Mandiri berhasil bertahan di atas MA5 ya. Dia akhirnya dari penurunan dia cukup dalam sampai 5.600. Dia naik ke atas, sekarang penutupannya di atas MA5 ya. Nah, tapi ini secara overall, secara pergerakan harga ini masih baru di atas MA5. Kurang terlalu solid ya, maksud saya itu untuk menunjukkan dia akan berhenti turunnya ya. Dan kita lihat aja sendiri secara, sebentar kita ganti dulu money flow index. Nah, kita lihat juga sendiri secara trend line-nya ini, kita lihat MA50-nya yaitu di garis hijaunya ini, dan juga MA200-nya yaitu di garis putih. Ini sebentar lagi sudah mau dead cross ya. Jadi emang overall menurut saya Mandiri ini jangka menengahnya nih akan mengalami pelemahan downtrend ya untuk pergerakan Mandiri ya. Jadi kalau menurut saya ini kalian tetap harus waspada, walaupun hari ini naik, mungkin kita perlu konfirmasi dengan pergerakan harga selanjutnya ya untuk BRI ya. Mandiri ya. Nah, kita lihat dari momentumnya pun juga sama. Kalau menurut saya ini MACD-nya pun dari minus 21, terus dia turun ke minus 33. Penurunannya kalau menurut saya dengan titik rendahan dia lebih dalam, MACD-nya pun mengkonfirmasi penurunannya yang lebih dalam ya. Jadi kalau menurut saya secara momentumnya pun masih mengarah ke bawah ya. Kita juga ketahui pergerakan harganya pun masih belum di atas MA20, sehingga belum terlalu solid untuk mengindikasi Mandiri akan stop berhentinya ya. Nah, kita lihat dari money flow index-nya ya. Mungkin untuk pergerakan hari ini. Jadi kita lihat bahwa saat dia turun lebih dalam, kita lihat ya dari awalnya dia di sini 36,54 money flow index-nya, dia turun lebih dalam di sini ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya money flow index-nya agak naik ya, dia ke 38,24. Hari ini sih balik ke 36,35 ya. Jadi kalau kita lihat secara money flow index-nya sebenarnya cukup tertahan dan arahnya sih mau naik ya. Kita lihat ya titik kerendahnya ini pelan-pelan dia mulai nanjak. Walaupun kita lihat titik ketinggiannya ini terus tertahan di zona level kan masih di bawah 50 ya, masih di bawah 50 ya titik ketinggiannya ya. Jadi kalau menurut saya MACD-nya pun belum ada bullish divergence, dan juga money flow index-nya belum terlalu menunjukkan bullish divergence yang cukup solid ya kalau menurut saya. Walaupun emang saat harganya ini turun terus, kita lihat ada pelan-pelan money flow index-nya dia cukup tertahan ya. Nah, tapi bisa aja nih kita lihat sendiri nih pada day akhirnya ini kita udah mau turun lebih dalam, bisa aja dia baru next sebentar terus dia turun lebih dalam ya. Mirip seperti pergerakan BBRI yang awalnya saya kira dia money flow index-nya terus tertahan, tetapi harganya dia pada beberapa hari kemudian dia terjun ke bawah, dan money flow index pun terjun ke bawah ya setelah dia tertahan di level ini ya. Jadi kalau menurut saya untuk Mandiri mungkin kita tetap perlu wait and see terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat aja dengan money flow index per 4 jamnya. Nah, ini ya kita lihat di sini dengan penurunan dia di sini nih, kita lihat di money flow index 20 turun lebih dalam. Ini money flow index emang turun lebih dalam ya ke level 12 ya. Jadi ini belum ada tanda-tanda bullish divergence. MACD-nya pun juga sama, belum menunjukkan bullish divergence ya. Menurut saya ini naik pun juga kalau menurut saya ini karena emang dia di level oversold money flow index ya, sehingga emang technical rebound ya untuk pergerakan Mandiri ya. Nah, jadi ini untuk Mandiri kita lihat dari per jamnya nih. Nah, jadi kalau untuk per jamnya mungkin kalian bisa lihat ya emang ada tanda-tanda seperti tanda-tanda dia mau naik. Kita lihat dengan pergerakan harganya nih, pergerakan harganya dia dari sini terus dia turun lebih dalam. Ini kita lihat secara money flow index-nya dia lebih tinggi ya ketinggian dari sebelumnya ya. Jadi emang ada tanda-tanda dia mau naik, dan akhirnya ternyata dia benar-benar naik ya. Nah, tetapi kalian perlu ingat bahwa ini dengan time frame per jam ya. Ini per jam, sehingga ini pun dilihat sebagai untuk trading ya. Dan kalian mungkin juga lihat ini dengan pergerakan money flow index-nya baru mencapai di level 60-an ya. Ini kita lihat sendiri dia naik di sini terus dia mulai koreksi, saat ini sih dia mulai naik lagi ya. Overall ini kita lihat emang masih naik, tapi kalau kalian lihat dengan time frame per 4 jamnya dan juga time frame per day-nya belum terlalu menunjukkan
bullish divergence dari pergerakannya. Sehingga kalau menurut saya untuk mandiri pun tetap harus waspada, soalnya bisa aja dia masih ada potensi untuk turun lebih dalam ya. Oke, jadi itu untuk pergerakan mandiri, dan selanjutnya sesuai request ada yang coba nanya soal ICBP ya. Nah, jadi untuk ICBP ini kita lihat aja dengan time frame per day. Nah, jadi sebentar. Nah, jadi untuk ICBP ini kan kalau di video-video saya sebelumnya saya sempat bilang kalau ICBP ini kayak mau naik kembali. Waktu perdagangan dia di sini di sekitar sini dia sudah gap up, terus dia tertahan di atas MA 50 di garis hijaunya ini. Tetapi belakangan hari ini dia turun kembali. Kita lihat sini ya. Di sini dia break MA 20-nya, which is poin di mana ini sudah berbalik arah kembali. Terus dia nge-rebound, mau ngetes MA 20-nya mau naik atas lagi, tetapi kita lihat sendiri pergerakan harganya tertahan di MA 20, dan semenjak itu dia mulai tertahan, bahkan tertahan di MA 10 dan juga MA 5 ya. Terus saat ini sih dia tertahan di MA 10. Kalau secara pergerakan harga bisa dibilang mirip seperti Mandiri dan juga mungkin saham-saham bank lainnya ya. Dimana harganya terus tertahan di trendline MA 5 dan juga MA 10 ya. Jadi overall menurut saya secara pergerakan harganya pun ini masih downtrend. Kita mungkin juga bisa lihat secara pergerakan MACD-nya overall kita lihat cukup mirip ya, maksudnya belum ada tanda-tanda divergence. Ini di level minus 28, terus di sini minus 32, bahkan histogramnya pun turun lebih dalam, secara pergerakan harganya dia makin dalam, sehingga secara momentumnya pun juga menunjukkan emang momentumnya dia mengarah ke bawah ya. Dan kita lihat juga dari money flow index-nya ini belum ada tanda-tanda bullish divergence. Saat ini sih emang di level oversold cukup rendah sehingga naik. Ada technical rebound ya kalau menurut saya. Kalau biasa kita lihat sini biasanya technical rebound. Yang kita pengen lihat itu adalah bullish divergence untuk mengindikasikan apakah ada reversal dari pergerakan harganya ya. Jadi untuk secara per day-nya pun ini belum terlalu terlihat ada tanda-tanda reversal. Kita lihat dari per 4 jamnya ini pun gimana ya, harganya turun tetapi ini kayak pelan-pelan dia nanjak, tapi ini sangat kecil banget ya, maksudnya bullish divergence sangat kecil. Not a good signal kalau menurut saya. Ini emang menurut saya pun juga naik karena emang dia di level sangat oversold ya, maksudnya di level oversold di level 20-an ya, akhirnya dia kayak technical rebound, baru naik sebentar dia turun lagi, naik sebentar dia turun lagi, ini sekarang naik segini dia udah mulai turun lagi ya. Jadi kurang terlalu solid juga dengan time frame per 4 jamnya pun ya. Nah, saat ini kita lihat sendiri money flow index-nya baru mencapai di level 74, dia sudah mulai turun kembali, sudah mulai koreksi, sehingga mungkin kedepannya mungkin ICBP akan koreksi ya, maksudnya soalnya ini kita lihat sendiri baru level 74 pun dia sudah mulai melemah, titik ketinggian di sini pun sudah mulai melemah di level 73, terus dia mulai turun kembali ya. Jadi kalau secara pergerakan ICBP kalau menurut saya relatif mirip ya, mungkin seperti Mandiri. Kenaikannya pun menurut saya ini yang dari hari-hari sebelumnya ini technical rebound, sehingga mungkin kita perlu wait and see terlebih dahulu untuk pergerakan ICBP. Apakah ICBP ini bisa kembali break MA 20-nya, yaitu pas turnaround di sininya, untuk menunjukkan bahwa ICBP ini mau berubah arah dari pergerakan downtrend-nya ya. Nah, itu secara pergerakan harga, dan kita juga mungkin perlu pantau dari MACD dan juga maksud saya nggak harus technical indicator ini ya, mungkin technical indicator yang kalian gunakan untuk maksudnya menunjukkan apakah ada tanda-tanda reversal dari pergerakan ICBP ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Minggu ini memang cukup berat ya, maksud saya untuk dunia saham dan juga untuk dunia kripto. Mungkin saya akan update juga untuk pergerakan kripto ya, dan mungkin saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk minta maaf juga. Saya sempat analisa video kripto ya, antisipasi mungkin bisa naik, tetapi ternyata turun tiba-tiba ya, crypto crash ya kalau menurut saya ini, soalnya koreksinya cukup dalam, terus market cap di cryptocurrency pun juga drop sekali ya. Jadi ya saya ingin minta maaf kalau misalkan ada beberapa kalian yang menggunakan video-video saya ini sebagai acuan untuk lihat gimana ya. Tapi seperti yang selalu saya ingatkan, ini hanya analisa video pribadi, sehingga kalian tetap harus do your own research dalam melakukan investasi dan juga melakukan financial transaction ya. Terus saya akan update untuk pergerakan kripto ke depannya gimana juga mungkin dalam minggu ini ya.
Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.